Halo, hai, gue Gaby. Gue Eza. And welcome to Ekrut Talks. Seperti yang kita ketahui, persaingan di dunia kerja sekarang ini semakin ketat dan sulit. Bahkan menurut Merdeka.com, persaingan tersebut dapat menjadi lebih ketat dan lebih sulit lagi setelah pandemi berakhir. Karena seperti yang kita ketahui, banyak banget pekerjaan baru yang muncul karena sekarang pekerjaan ini dapat dilakukan secara daring melalui internet. Nah, tentunya sebagai pekerja kita harus tetap mengikuti tren tersebut, perkembangan tersebut agar kita dapat bersaing dengan para pekerja lainnya nih untuk mendapatkan gaji atau upah yang lebih tinggi. Tapi perlu diingat bahwa setiap orang itu pasti mempunyai path karir sendiri. Jadi nggak ada patokan atau standar kapan kita harus mendapatkan gaji 10 juta per bulan pertama kita. Hari ini kita akan membahas seputar cara mendapatkan gaji 10 juta per bulan pertama bersama Kak Eza. Sebelum nonton sampai habis, jangan lupa subscribe ke YouTube channel Ekrut TV dan nyalakan post notifications di bawah ya, biar kalian nggak ketinggalan video menarik lainnya. Oke teman-teman, balik lagi nih sama gue Gaby di Ekrut Talks. Pada episode kali ini kita kedatangan orang yang mungkin udah kalian kenal banget kali ya di dunia per-HR-an ini, yaitu Kak Eza Hazami. Hai Kak. Hai teman-teman. Halo Kak Gaby juga. Halo. Nah, Kak Eza ini sekarang berkarir sebagai recruiter dan juga employer branding specialist di Bibit ID dan Stockbit ya? Iya, betul. Nah, hari ini kita bakal bahas bareng-bareng nih sama Kak Eza tentang cara mendapatkan gaji 10 juta per bulan pertama. Nah, ini menarik banget memang ya. Rata-rata kan kita kalau ngomongin gaji tuh hal yang tabu gitu. Sekarang kita akan kupas tuntas lah. Gitu. Oke. Nonton sampai habis ya teman-teman. Nah, sebelum ngobrolin lebih lanjut tentang topik kita hari ini nih Kak, aku pengen tanya dulu nih, apa kabarnya Kak Eza? Wah, alhamdulillah luar biasa. Ini kalau misalnya kita bicara kayak kamu nih, luar biasa, fantastis, yes gitu ya. Enggak, tapi webinar nih Kak. Iya bener, tapi alhamdulillah baik sih. Gitu. Gaby gimana? Baik juga Kak, puji Tuhan baik nih. Sekarang kita walaupun kondisi pandemi kayak gini harus tetap sehat betul, kan ya Kak, harus tetap sibuk gitu biar nggak kepikiran. Nah, belakangan ini Kakak lagi sibuk ngapain aja nih Kak Eza? Oke, kalau misalnya bicara aktivitas gitu ya, tentunya kan aku kerjaan sekarang sebagai recruiter dan employer branding di kantor aku. Ya pasti yalah ngerekrut gitu ya, cari orang, kemudian juga kalau bicara tentang IB-nya sendiri ya, itu kita mulai branding, mulai dari LinkedIn, mungkin juga Instagram gitu ya, karena kita juga ada akun live at Stockbit gitu ya, jadi kayak ya bisa dibilang kita sharing kegiatan-kegiatan di sana. Sibuk di sosial media betul. Ya. Kalau di dunia influencer ini gimana kesibukannya nih Kak? Ya, jadi selain memang dunia kerja profesional, aku juga sebagai content creator, so ngerjain paid promote, kemudian juga brand deals gitu. Dan kalau misalnya weekend, pasti aku kayak live streaming sama followers aku, atau bahkan mungkin kayak ya ngobrol-ngobrol tentang konten lah di dunia sosmed aku sendiri sih gitu. Jadi intinya aku nggak pernah diem karena aku nggak pengen gabut gitu di rumah gitu. Berarti tetap produktif walaupun kayak nggak ada kerjaan yang kayak di profesional, tetap harus produktif untuk diri sendiri gitu. Betul. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut nih soal gaji ini, menurut Kak Eza ini bagaimana perspektif atau cara kita yang baik untuk melihat gaji dalam sebuah pekerjaan itu seperti apa Kak? Oke. Well, ini yang aku pengen pesan ke teman-teman dulu gitu ya sebelum kita masuk nih ke topik utama. Gaji itu kan merupakan bentuk tanggung jawab kita yang dalam bentuk angka gitu ya, yang dibayarkan ke kita dari company. Nah, angka itu memang tanggung jawab yang bisa dibilang semakin gaji tinggi gitu ya, maka semakin juga tinggi tanggung jawabnya gitu. Jadi jangan pernah menghilangkan esensi dari gaji itu sendiri. Karena aku bisa melihat gitu ya, kadang-kadang kan sebagai seorang fresh graduate atau pekerja gitu ya, gaji itu dilihat sebagai harapan. Kayak misalnya kita baru lulus, saya berharap digaji 10 juta gitu. Padahal ya ada nilai di baliknya seperti kayak tanggung jawab, kemudian juga bagaimana posisi atau bahkan gaji kamu berpengaruh dengan pekerjaan si company tersebut gitu. Jadi yang aku bisa tekankan adalah kamu jangan pernah melihat gaji tinggi tapi maunya kerja santai dan segala macam, itu udah sangat-sangat menyalahi aturan lah gitu, seperti itu. Dan mungkin kalau misalnya kita lihat ya, kalau aku analogikan lah, itu ada demand dan supply gitu. Jadi semakin susah atau bahkan semakin sulit atau bahkan mungkin semakin jago kamu kompetensinya, itu akan semakin tinggi juga dibayarkan. Analoginya kayak kita ngeliat barang mahal ya,
apa? Misalnya barang mahal tuh sekarang apa sih kira-kira? Tas kali ke atas. Oh, tas ya gitu ya. Tas branded gitu ya. Tas branded kan semakin bagus, semakin dia memiliki value, itu kan semakin mahal juga. Beda kalau misalnya kita ngeliat kayak ya mungkin tas-tas yang di pasar pasar masyarakat gitu ya, yang tradisional yang ya bisa dibilang dapet lah 200.000 tiga gitu. Itu juga salah satu analogi yang aku rasa semakin tinggi, maka ya nggak heran kalau misalnya memang semakin bagus juga untuk posisinya seperti itu sih. Jadi jangan pernah melupakan itu sih teman-teman. Kurang lebih sih gitu. Jadi sebelum kita pengen gaji yang besar, kita harus dulu nge-build kita sendiri gitu ya, Kak. Betul. Kita udah siap belum? Kita udah bisa, kita bisa ngover apa aja gitu. Betul. Oke. Nah, kita sebelum ini udah nge-pull pertanyaan nih dari Instagramnya Ekrut. Yang pertama itu ada dari Dimas Aji NY. Oke. Beliau nanya, effort yang dikeluarkan udah banyak, tapi salary nggak naik-naik. Gimana minta salary? Oh, oke. Ini salah satu common lah ya, common situation di kantor gitu. Kita udah kayak ngerasa ngasih semuanya, kemudian juga wah kita udah all out lah gitu. Betul. Pokoknya semuanya udah dikeluarin sampai bukan mungkin nggak pulang-pulang tuh, nggak pulang-pulang gitu. Nah, 24 nggak jam. taunya pada saat minta naik gaji nggak di ACC gitu. Nah ini yang kadang-kadang seringkali kita perlu pikirkan kembali. Kalau misalnya minta naik gaji, kita lihat dulu performance kita di misalnya periode sebelumnya, atau bahkan mungkin kan kita ada penilaian setiap akhir tahun, atau bahkan mungkin 6 bulan sekali. Itu kita lihat kira-kira minta waktu ke atasan gitu ya, Pak, kira-kira performa saya itu seperti apa sih gitu. Nah kemudian kalau misalnya dirasa bisa dibilang kayak nilai kamu B, nilai kamu A, itu mungkin bisa dikonsider seperti itu. Nah kalau misalnya ternyata pada saat sesi minta jawaban, atau bahkan mungkin kayak ngomong gitu ya, minta evaluasi, ternyata nilai kamu C atau bahkan D gitu. Nah itu yang kadang-kadang kan kita sering kali lupa gitu, bahwa effort aja tuh sering kali nggak cukup, tapi kita lihat impact-nya seperti apa. Nah ini kadang-kadang kita melihat kayak, oh saya sibuk sekali, seharian nggak pulang dan segala macam, tapi impact-nya apa buat company atau bahkan mungkin si departemen itu sendiri. Jadi jangan sampai ketika teman-teman ngerasa saya udah memberikan semuanya, tapi impact-nya apa, itu baru kamu rasa kalau misalnya kamu sudah memberikan impact yang baik, nilai kamu juga baik, itu baru kamu bisa minta naik gaji. Gitu. Berarti lihat dulu ya hasil pekerjaan kita tuh buat perusahaan tuh membanggakan enggak gitu. Karena nggak selamanya orang sibuk itu produktif. Oh iya, benar. Iya nggak sih? Iya, setuju banget sama Kak Eza. Nah, berikutnya ada pertanyaan juga nih, Kak. Gaji 10 juta per bulan itu bisa didapat setelah 1 tahun bekerja nggak sih? Possible nggak tuh, Kak? Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara kapan gitu ya, kapan sih kita dapat tahun ideal kita harus dapat angka atau gaji 10 juta. Kalau di pengalaman aku ya, aku itu dapat setelah 2 tahun. Which is ada kenaikan gaji dan juga aku konten gitu. Jadi sebagai content creator juga itu kan jadi salah satu pundi penghasilan lah ya, kita tidak memungkiri gitu. Dan itu aku dapetin di 2019 ya gitu. Jadi 2017 akhir, 2017 kerja gitu ya, terus 18-nya mulai build, 2019 baru dapet gaji. Itu yang aku rasa 10 juta dapat. Nah kalau misalnya gimana teman-teman di 1 tahun pertama lihat dulu posisinya gitu. Karena kalau misalnya kita, let's say admin, atau bahkan mungkin kayak beberapa posisi yang general gitu, apakah itu bisa 10 juta? Belum tentu, karena kan harus ada namanya structure salary yang dibicarakan sama HR. Terus misalnya teman-teman dapat promosi atau enggak gitu, itu juga berpengaruh teman-teman. Jadi jawabannya bisa tergantung dengan misalnya kita effortnya mau kayak gimana, apakah minta promosi, atau bahkan mungkin kamu punya side job kayak aku, content creator, atau bahkan mungkin kalau kita tarik secara kayak lebih luas lagi gitu ya, misalnya teman-teman mentalnya pengusaha gitu, 10 juta, kalau misalnya kita breakdown, itu berarti 1.000 orang kamu harus jual dengan omset 10.000 per item, itu juga bisa jadi 10 juta. Jadi sebenarnya perspektif itu luas, tergantung teman-teman mau mengusahakannya dari cara mana gitu. Oke, jadi sebenarnya bisa-bisa aja, cuma tergantung kepada job roles dan perusahaan kita juga gitu ya. Betul, dan juga effort kita sih terutama. Tuh ingat teman-teman, dicatat ya, effort. Nah, yang berikutnya ada pertanyaan lagi. Apakah gaji sebesar itu lebih mudah didapatkan kalau bekerja di e-commerce atau startup? Oke. Kalau misalnya bicara tentang e-commerce dan startup, pasti lagi rame banget ya, lagi hype banget nih, happening gitu. Dan juga salah satunya kerja di startup kan gitu. So, yang pertama, lihat dulu startup ini scale-nya kayak gimana. Apakah mungkin bisa dibilang kecil, menengah, besar gitu. Yang bisa dibilang udah unicorn, itu kan sudah ada patokannya gitu. Jangan sampai
karena merasa title-nya kerja di startup nggak taunya startupnya tuh medium to small enterprise gitu yang ya bisa masih dibilang merintis banget benar-benar gitu. UMR aja udah bagus gitu kadang-kadang kan. Jadi kayak itu sih yang perlu teman-teman perhatikan. Jangan pernah dapat atau bahkan mungkin tergiur dengan embel-embel startup, tapi lihat dulu bisnisnya kayak gimana. Terus juga bisa dibilang company-nya udah established atau belum, atau bahkan mungkin kayak udah ada sistemnya atau belum. Karena kalau misalnya bener-bener kamu terjun ke startup yang baru merintis, itu rasanya bisa dibilang gaji mendekati UMR, terus juga mungkin hektik kayak banget ya, bener pasti hektik banget ngerjain. Kalau gak ada, bisa Iya, dibilang semua bener. satu posisi ngerjain semua, tapi gaji segitu-gitu aja juga hati-hati jadi teman-teman. Jadi jangan pernah bisa dibilang gampang tergiur dengan iming-iming betul startup gitu startup, e-commerce. Tapi sebenarnya ya lihat dulu bisnisnya kayak gimana gitu. Oke, berikutnya ada lagi nih. Apakah kalau bekerja di bidang IT pasti gampang meraih gaji 10 juta per bulan? Oke. Nah ini ya, Gimana nih Kak? lagi happening banget juga nih ya. Bisa dibilang kalau untuk kayak IT itu aku rasa bisa banget. Kenapa? Karena kita industrinya tuh sudah mengarah ke digital semua. Ya, kalau misalnya teman-teman merasa kayak wah saya IT emang jadi apa ngerjain komputer doang? Wah, itu beyond that sebenarnya. Kayak misalnya IT, kamu bisa tiba-tiba menjadi software engineering, kamu bisa belajar bahasa pemrograman kayak misalnya Python, C++, wah macam-macam ya. Itu aku bisa bilang gitu ya, selama aku baru di dunia startup baru 3 bulan lebih lah gitu. Tapi yang aku rasakan gajinya anak-anak IT gitu ya. Mantap banget ya pokoknya. Betul, ya. karena udah talent kita sedikit. Karena kalau misalnya kita bicara tentang talent ya, talent digital di Indonesia itu tuh sedikit banget. Supply and demand-nya belum ketemu gitu. Jadi kayak demand-nya tuh tinggi. Karena kan kita semua lagi karena pandemi dan juga betul terdigitalisasi gitu ya. Terdigitalisasi. Nah, susah banget sih ngomongnya. Terdigitalisasi sehingga demand dari perusahaan meningkat, tapi supply-nya masih kayak mungkin masih dalam tahap kayak masih belajar atau bahkan mungkin belum siap-siap banget lah gitu. Jadinya demand-nya banyak, supply-nya sedikit. Nah, itu yang ketika nemu orang, perusahaan atau company akan berani untuk membayar kamu lebih dari yang kita bayangkan. Jadi gitu sih. Jadi prospeknya bagus banget, ya lumayan untuk apalagi nominal gaji. Betul. Tapi kerjaannya juga pasti. Nah, itu kembali lagi ke tanggung jawab kamu gitu. Ngobrol sama komputer setiap hari ya. Nah, terus fresh graduate mungkin gak sih gajinya langsung 2 digit kan? Nih banyak banget ya pertanyaan di luar sana nih tentang seputar ini. Misalnya lulusan luar negeri atau udah punya pengalaman magang atau personal project mereka sendiri gitu, menurut Kakak. Oke. Bisa nggak? Well, fresh graduate bisa-bisa aja ya, selama posisinya memang bisa dibilang memberikan kamu untuk gaji 10 juta. Misalnya kayak MT. Itu udah no-brainer banget lah, karena kalau misalnya kita bicara tentang manajemen trainee di company, FMCG atau bahkan mungkin startup seperti itu, aku bisa bilang range gajinya itu 7 sampai dengan 10 juta. Well, itu kan berarti kayak salah satu jembatan kamu untuk menuju angka 2 digit tersebut kan, gitu. Tapi jangan lupakan juga yang tadi aku udah bilang gitu, bahwa sebagai seorang fresh graduate kita punya apa yang kita bisa tawarkan ke posisi tersebut gitu. Misalnya kayak apakah cuma sekedar IPK doang, apakah cuma bisa dibilang ijazah, kan itu udah ya apa bedanya kamu dengan lulusan-lulusan lain seperti itu teman-teman. Jadinya sebagai seorang fresh graduate, coba misalnya kayak kamu pernah punya proyekan, misalnya pernah ikut lomba apa, atau bahkan mungkin pada saat di perusahaan magang gitu ya, itu tuh magangnya tuh nilai atau bahkan mungkin evaluasi kamu pada saat magang nilainya A, terus juga misalnya dikasih project ini itu kamu bisa ngerjain gitu. Nah, itu akan menjadi value yang dilihat sama HRD, dan ketika kamu misalnya ditawarkan gaji sekian, itu HRD akan memikirkan ini anak bagus. Kalau misalnya kita nggak kasih sekian, dia akan mungkin lari ke company lain. Jadi ya itu juga akan ada salah satu kemungkinan lah untuk teman-teman fresh graduate meraih 2 digit di pekerjaan pertama kamu. Tapi ya again, balikin lagi, ada tanggung jawab yang harus kamu emban lah. Jadi jangan sampai kamu bisa dibilang nggak siap untuk angka tersebut, tapi ya kamu udah terlanjur pas apply gitu. Iya. Nah, ini masih terkait juga nih sama tadi yang barusan Kakak omongin. Apakah ikut manajemen trainee bisa jadi salah satu cara untuk dapetin gaji gede startnya gitu? Memang bisa gitu ya, tapi mungkin perlu teman-teman garis bawahi, manajemen trainee itu belajar semua. Kadang-kadang ada orang kayak, kok saya ikut MT tapi ngurusinnya kayak perintilan sales gitu, atau bahkan mungkin kayak kok tiba-tiba terjunnya ke misalnya produksi gitu. Itu adalah salah satu proses yang kalau kita bicara tentang bisnis ya, MT itu adalah bisa dibilang kalau di dunia sekolah itu kayak kelas Excel
Nah, gitu kan akselerasi kayak pendidikan 2 tahun udah lulus. Nah, ini sama aja, tapi kita bicara tentang karir gitu. Jadi kamu dikasih jalur percepatan dari secara karir, berarti benar-benar ngurusin dari belajar banyak, betul belajar flow bisnis, belajar tentang ya semua hal lah yang mungkin nggak semua orang bisa pelajari atau bahkan kerjakan gitu. Jadi benar-benar dituntut untuk oke, kamu kan anak MT, ayo kerjain ini, ada nggak improvement yang sekian? Nah, setiap proses misalnya, oke, di produksi 3 bulan, di marketing 3 bulan, terus di sales 3 bulan misalnya gitu ya, kamu berhasil dapat nilai A, itu akan menjadi value kamu, dan itu yang aku rasa 10 juta worth it lah buat itu. Karena nggak semua orang kan bisa ada, atau mungkin ada kompetensi kayak gitu. Gitu, teman-teman. Oke, berarti dari kitanya juga harus menyanggupi gitu betul, ya, Kak? Betul, dan ini sih yang kadang-kadang teman-teman lupa juga, kayak, oh MT keren gitu. Ada juga perusahaan yang MT-MT-an. Wah, gimana gitu. tuh Kak maksudnya MT-MT-an? Jadi kayak, judulnya MT, tapi sebenarnya dalam tanda kutip dia nggak dikasih untuk room for improvement-nya, atau bahkan mungkin kayak karir growth-nya tuh nggak ada gitu. Jadi cuma sekedar title doang, tapi disuruh ngerjain semuanya gitu. Ini juga hati-hati teman-teman, bahaya. Tuh guys, dicatat lagi ya. Nah, langsung masuk aja nih ke topik kita yang beneran hari ini. Nah, menurut Kak Eza, kapan sih kita bisa mendapatkan gaji 10 juta per bulan gitu, Kak? Oke. Normalnya. Normalnya ya, oke. Well, aku bicara mungkin early stage karir kita lah, di bawah 5 tahun lah gitu. Itu sangat-sangat possible, teman-teman. Balik lagi, kalau misalnya teman-teman merasa kayak, saya nih dengan misalnya kayak aku udah kerja 3 tahun, gaji masih belum 10 juta atau bahkan double digit misalnya gitu. Nah, salah satu caranya, ini bercanda sih ya, misalnya kayak pindah kantor gitu ya. Karena kalau misalnya pindah kantor tuh kan bisa di offering dapat 20%, 30%. Itu lebih besar betul, untuk naik, betul. Gitu. Karena kan kita nggak mungkin kalau misalnya kita kayak dapat ditawarin sama HRD gitu ya, offering naik cuma 10%, nggak mungkin, karena itu juga akan menjadi pertimbangan. Jadi maksimal tuh kayak ya 50% atau rata-rata 30% sih gitu. Jadi teman-teman, itu salah satunya cara pindah kantor. Yang kedua, ikutin sertifikasi yang mungkin bisa menambah skill teman-teman gitu, atau bahkan mungkin switching karir ke dunia digital. Balikin lagi, aku pernah gitu ya punya teman yang kayak dia anak IT. Ya mungkin kayak belajar cuma ya IT, bisa dibilang kayak IT general lah, ngerjain semua gitu ya. Tapi balikin lagi, dia tiba-tiba ambil sertifikasi buat UI UX gitu, yang aku bisa bilang gitu ya, sekarang posisinya lagi seksi banget. Iya. Itu dia ikutin bootcamp, ikutin sertifikasi, dan itu dia jadi kayak pengalaman pertama dia ketika dia career switching, gajinya ke 40%. Wah, menarik gitu. banget. Berarti kita harus kayak nge-grow betul. skills kita juga betul, gitu betul. ya. Jadi, nggak cuma pengen untuk naik gaji, betul, tapi betul. kita harus selalu improve betul, gitu. Betul, karena kadang-kadang ketika teman-teman punya pertanyaan gitu ya, kapan ya punya gaji double digit, tapi cuma sekedar pertanyaan, actionnya nggak ada gitu. Actionnya apa tadi aku udah bilang, misalnya kayak pindah kantor, atau misalnya kayak kamu ikutin sertifikasi bisa nambah skill kamu, atau balikin lagi tadi, kalau kamu punya side job, itu sangat-sangat possible kok, misalnya di early stage karir kamu gitu. Nah, dan mungkin untuk setelah terusnya gitu ya, aku bisa bilang gaji itu kayak wine. Nah, kayak anggur gitu. Semakin lama kita grow, semakin juga mahal kitanya. Gitu, karena kan nggak mungkin kita kerja ya gini-gini aja gitu. Pasti kan ada, oke, tahun pertama kita bisa ini, tahun kedua kita bisa ini, tahun ketiga sampai misalnya seterusnya gitu. Itu kan juga jadi salah satu skill set yang kalau misalnya kita menawarkan diri ke company lain, atau bahkan mungkin tiba-tiba dapat promosi, itu juga sangat-sangat bisa kok teman-teman ya. Ya gitu, kurang lebih sih. Jadi udah banyak pengalamannya gitu ya, Kak. Benar. Nah, mungkin dari Kak Eza sendiri ada pengalaman nggak gitu yang pengen diceritain ke teman-teman yang berkaitan sama gaji ini? Oke. Bicara aku apa teman-teman aku nih? Boleh, apa aja nih, Kak. Oke, tadi kan mungkin aku udah mention di awal gitu ya, kalau karena content creator aku jadi dapat double digit lah di mungkin 2 tahun pertama aku kerja gitu. Nah, 2019 itu karena aku juga mulai 2018 lah. 2018 itu aku upload konten aku pertama kali rutin gitu ya. Tiba-tiba di ACC tuh sama YouTube gitu ya, buat kayak dapat AdSense gitu. Nah, tapi dari situ AdSense itu cuma kayak pembuka jalan pembuka rezekinya gitu. Jadi setelah AdSense kebuka, ada tuh brand-brand masuk gitu. Itu yang menjadi salah satu sumber penghasilanku juga. Nah, terus juga misalnya ada teman aku nih, dia itu salah satunya kerja misalnya di sekarang sih di teman aku juga di kantor gitu. Cuma aku ngelihat ya, dia itu kerja di salah satu company gitu. Nah, dia jualan gambar.
gitu, jualan gambar, komisi gitu ya. Dia jualin tuh kayak satu gambar, satu potret misalnya 200.000. Nah, misalnya dia satu minggu itu bisa ngerjain 10. Gitu, itu kan lumayan gitu ya. Misalnya kayak satu potret 100.000, kalau misalnya dia ngerjain 10 dalam satu minggu, berarti 1 juta dalam seminggu. Bayangin kalau misalnya dia gaji udah 6 juta, tambah 4 juta itu juga 10 gitu. Sekarang sih udah di atas itu sekarang gitu. Jadi dan satu lagi MT gitu. Nah tadi MT aku udah bilang gitu ya, dia itu teman aku juga di kantor lama, dia ikut MT, dia 3 tahun ke Jepang. Wah, menarik banget. Tapi digodok semuanya tuh, belajar bahasa Jepang, terus juga kayak banyak juga effortnya gitu yang benar. Nah, ketika dia pulang ke Indonesia, itu dapat tuh sekitar 13 sampai dengan 15 juta di 3 tahun pertama dia kerja gitu. Tapi balikin lagi, tanggung jawabnya emang gila sih effortnya. Dan pengalamannya juga berarti udah lumayan banyak kan, sampai ke luar negeri, belajar, pasti di sana juga belajar hal-hal baru yang mungkin di Indonesia juga belum pernah ada. Benar. Berarti kalau dari kesimpulan dari yang kakak obrolin tadi, mungkin side job juga berperan penting gitu ya. Kakak misalkan mau double digit nih gajinya di early stage karir, bisa coba juga cari side job gitu. Karena sekarang kan opportunity untuk freelance dan lain-lain juga semakin terbuka kan, apalagi ada pandemi kayak gini. Semuanya bisa dilakukan secara remote juga banyak kan. Justru pandemi ini aku rasa ya, mungkin tanpa perlu mengkerdilkan teman-teman yang mungkin sempat terkena dampak gitu ya. Side job lagi. Pandemi ini merupakan blessing in disguise. Karena semua pekerjaan tiba-tiba berubah jadi remote, yang nggak perlu ke kantor, terus kita bisa ngerjain kayak freelance juga, yang part time juga gitu ya, tanpa perlu kita datang, yang penting kita kasih hasilnya dan kita get paid gitu. Nah itu kan jadi salah satu sumber penghasilan yang aku rasa kamu bisa coba gitu loh, nggak cuma kayak aku ngandelin gaji nanti dapat promosi, kenaikan gaji tahunan. Nah kenaikan gaji tahunan juga karena COVID gitu ya kan, beberapa perusahaan tuh menahan, bahkan mungkin nggak ngasih bonus yang mungkin kayak biasa gitu ya. Itu juga kayak jadi salah satu cara, misalnya teman-teman pengen dapat double digit di awal-awal karir, itu juga bisa jadi side job gitu sih. Tuh teman-teman, coba cari peluang side job yang ada. Sekarang kan banyak banget juga. Betul. Nah, aku mau nanya nih untuk pertanyaan berikutnya, bidang pekerjaan atau profesi apa aja sih ya Kak yang paling berpeluang untuk mendapatkan gaji 10 juta per bulan gitu? Oke. Again, digital. Balikin lagi ya. Software engineering, maksudnya graphic designer, illustrator, UI UX designer, terus juga, ini satu lagi, developers, baik itu Android atau iOS, terutama mungkin iOS ya. Karena kalau misalnya kita bicara iOS, satu memang demand-nya tuh banyak banget gitu ya, karena kan aplikasi iOS kan banyak ya yang bisa kita develop gitu. Cuma supply-nya sedikit gitu. Karena kenapa? Satu, HP-nya mahal gitu ya, device-nya mahal gitu teman-teman. Ketika misalnya kita pengen belajar iOS developer, minimal kita harus punya si device-nya tersebut gitu. Nah itu yang menjadi halangan atau bisa dibilang kayak hambatan lah untuk menjadi iOS developer. Tapi kalau misalnya teman-teman udah punya, bisa mungkin kayak I don't know, misalnya teman-teman punya rezeki gitu ya, bisa belajar untuk iOS developer. Itu kan sekarang udah ada tuh kayak bootcamp-nya, terus juga kayak pelatihannya banyak lah yang membuka jalan teman-teman untuk menjadi iOS developer. Nih ini aku kasih gambaran gitu ya, iOS developer di Jakarta lah, aku kasih range gitu ya. Baru pertama kali mulai itu udah 9 juta loh. Untuk fresh graduate. Jadi kayak 9, 15 atau bahkan mungkin kayak kalau kamu udah semakin senior itu sky is the limit sih. Karena supply-nya sedikit. Startnya aja udah tinggi gitu ya kan. Betul, gimana makin senior. Dan banyak yang mencari gitu, perusahaan pastinya pengen banyak ngedevelop app di iOS gitu ya. Betul. Tapi professional talentnya belum banyak gitu. Nah mungkin teman-teman di rumah yang lagi bingung nih mau shifting karir atau pengen coba masuk ke dunia digital, bisa tuh coba iOS developer ya. Ada satu lagi posisi yang menjanjikan nih. Ya nggak menjanjikan sih ya, tapi maksudnya fantastis, tapi maksudnya kamu nggak perlu kayak nunggu 5 tahun kerja gitu. Yang ngelas di bawah laut. Gimana? Underwater welding gitu. Itu jadi kayak dia ngerjain proses pengelasan baik itu besi, komponen-komponen itu ya, tapi di bawah laut, dan itu dalam banget gitu, kayak misalnya 50 meter di bawah gitu. Itu aku dapat bocoran gitu ya dari internet, atau bahkan mungkin aku sempat bikin conversation juga di Twitter gitu ya. Itu tuh gaji sekali dia ngerjain 50 juta. Sekali ngerjain nih Kak? Iya. Oh my god. Itu. Tapi effortnya juga. Resikonya gitu ya. Ngelam di bawah laut itu nggak semua orang punya sertifikasinya gitu. Dan juga mungkin ketika banyak resikonya juga sih. Kayak misalnya gendang telinga pecah. Gitu, karena kan terlalu dalam.
gitu. Itu sih yang jadi, ya balikin lagi, setiap angka, setiap gaji itu punya tanggung jawabnya masing-masing gitu. Nah, kan kakak nih berkarir sebagai HR gitu ya, bahkan dikenal sebagai HR influencer. Iya, betul. Nah, aspek apa aja sih yang dipertimbangkan oleh HR dalam memberikan gaji seseorang? Oke, menarik. Karena kan kalau misalnya kita bicara tentang gaji, tidak lepas tuh dari salary structure dan juga job analysis gitu. Kayak misalnya kita pernah punya pertanyaan ya, kayak kok teman saya di departemen yang sama gitu ya, gajinya kok beda ya sama saya gitu. Padahal misalnya titelnya sama-sama staff gitu. Nah, sebagai seorang HR, itu kita punya salary structure dan job analysis yang kita lakukan pada saat mungkin kita pengen update tentang salary. Kan pasti kan setiap company tuh update setiap tahunnya, karena nggak mau misalnya kompetitor udah gaji sekian nih, masa kita stuck-stuckin aja gimana untuk reach new talent gitu. Itu juga jadi salah satu pertimbangan. Nah, apa aja yang dinilai sih pada saat mungkin kita menilai gaji seseorang? Yang pertama itu role dan tanggung jawabnya, jelas gitu ya. Responsibility-nya sejauh mana? Apakah misalnya dia bertanggung jawab dengan finansial perusahaan, atau bahkan mungkin tentang bisnis gitu, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Terus juga dari effortnya dia, apakah effort secara mentalnya besar atau fisikal juga besar gitu ya. Terus juga environment, jelas gitu, apakah dari menimbang resiko, kemudian juga ya bisa dibilang tentang K3-nya lah gitu ya. Nah, jadi semakin terisi tuh 3 poin tersebut, ya semakin tinggi poinnya, maka semakin tinggi juga gajinya gitu. Jadi memang ya kalau misalnya kita bicara kok titel saya sama-sama staff tapi gajinya beda, ya kita lihat dulu. Nah, misalnya nih, paling gampangnya gitu ya, sama-sama HRD gitu, tapi yang satu HRD admin, tapi yang satu recruiter sama employer branding ya. Jelas resikonya lebih sedikit tuh tentang yang admin gitu, karena ya mungkin paling kesalahan data atau bahkan mungkin juga kayak ya bisa dibilang lebih ke clerical gitu ya. Tapi misalnya tuh untuk yang HR dan IB, berarti dia ngurusin tentang rekrut, juga mungkin tentang gimana develop sosial media, itu kan juga jadi salah satu pertimbangan untuk, kayak misalnya gaji HR admin cuma 5 juta misalnya gitu ya di starter kit, tapi kok di HR IB misalnya 7 juta baru mulai gitu, juga jadi salah satu pertimbangan sih teman-teman. Jadi nggak lepas lah dari 3 hal itu teman-teman. Berarti gaji itu berbanding lurus sama tadi effort, resiko, sama juga responsibility-nya juga. Responsibility-nya dia. Betul. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya aku pengen tanya-tanya lagi nih Kak. Faktor apa aja sih yang mendukung kita untuk mendapatkan gaji dengan nominal sebesar itu? Terus apa aja yang bisa kita lakuin gitu? Oke. Ini secara general gitu ya, yang jelas track record kita gitu, dari kita lulus, apakah misalnya kita pernah apakah ada catatan kriminal gitu ya, atau bahkan mungkin ketika kita magang ada catatan yang buruk gitu ya tentang background kita betul gitu ya. Intinya HRD akan background checking lah gitu, itu satu gitu. Yang kedua value, baik itu dari IPK, pengalaman organisasi, mungkin skills juga gitu ya, itu juga dinilai sama HR untuk bisa mendapatkan gaji yang cukup tinggi lah gitu. Nah, yang terakhir untuk bisa kayak HRD yakin dengan apa yang kamu tawarkan gitu ya, tawarkan ya skills kamu yang bisa improving their own work, atau bahkan mungkin kayak departemennya gitu. Karena apa? Karena kan sering gitu ya HR nanya gitu sebagai pertanyaan, apa yang akan kamu lakukan ketika kamu join ke perusahaan ini gitu ya. Kontribusi kamu apa kalau misalnya kamu join ke kita gitu. Itu kan sering banget gitu ditanyain ya pada saat pertanyaan interview gitu. Nah, jadi pastikan ya kamu ketika menawarkan diri, menawarkan skills kamu, misalnya kayak oke Pak, dengan kayak ini saya bisa begini gitu. Nah, itu akan menjadi pertimbangan HR juga ya untuk bisa menerima kamu sebagai ya salah satu tim yang bisa dibilang gajinya dengan cukup lumayan lah, atau bahkan mungkin dengan harapan teman-teman. Jadi gitu. inovasi yang kita tawarkan juga ya Kak, jangan cuma ngelakuin apa yang sebenarnya udah dilakuin company-nya aja gitu. Betul. Karena kalau misalnya kita bicara kayak harapan saya segini gitu, tapi kamu nggak bisa ngapa-ngapain untuk company, ya company juga emang kamu bedanya apa sama yang lain gitu, itu juga kayak gitu sih. Terus emang IPK itu masih sebegitu ngaruhnya nggak Kak? Bisa dibilang ngaruh iya, tapi enggak gitu. Jadi kembalikan lagi sih ke posisinya, ke kebutuhannya gitu. Jadi kayak aku bisa bilang 50-50 lah gitu, nggak bisa dihilangin tapi nggak bisa juga dilupakan gitu sih. Oke. Terus kita sebagai karyawan atau job seeker gitu, kita gimana sih Kak cara menjual diri yang baik gitu ke interviewer? Kan nggak mungkin kayak kita ngomongnya terlalu muluk-muluk atau gimana cara yang tepat mungkin. Nah, ini kadang-kadang kan misconception atau bahkan mungkin kesalahpahaman kita pada saat interview adalah kita menyampaikan yang baik-baiknya aja. Tapi itu aku bisa bilang ya kayak orang yang ngajarin contekan, orang kayak ngajarin manis-manis, itu udah jadul banget lah gitu. Yang aku pengen sampaikan ke teman-teman adalah kita belajar proses. Sampaikan bahwa kalau misalnya kamu memang gagal, akuin.
Kalau misalnya memang kamu ada achievement, jabarin kira-kira prosesnya gimana, apa yang kamu pelajarin, apa yang bisa kamu ambil untuk kedepannya, ya supaya nggak terulang lagi. Itu yang aku rasa itu bisa menjadi kayak cerita yang seru lah pada saat interview gitu. Karena kalau misalnya kamu berasa kayak embel-embel bagus-bagusin aja, atau bahkan mungkin pengennya ya muluk-muluk lah gitu ya, itu juga nggak akan kelihatan kok pada saat interview. Karena HR kan menggali apa yang udah kamu lakukan, apa yang udah kamu pernah lewatin, dan itu yang aku rasa akan menjadi cerita seru kalau kamu cerita prosesnya. Dan juga mungkin kalau ada poin plusnya gitu ya hasilnya jelasnya gitu sih. Gitu. Jadi jangan cuma ngomong kayak saya orang yang hardworking, nah, bener, tunjukin buktinya tuh apa, tunjukin buktinya apa, ngapain sebelumnya aja, ngapain, gitu. betul, hasilnya betul. gimana, Benar, gitu benar. Oke, mungkin untuk pertanyaan terakhir nih Kak, tolong dong kasih tips ke teman-teman di rumah nih, gimana nih cara untuk mendapatkan gajinya mungkin yang oke, atau gimana cara cepat naik gaji gitu. Oke. Jadi mungkin menjadi penutup juga pertanyaan gitu. Kalau misalnya kita habis lulus atau bahkan mungkin udah kerja, ada satu hal yang hilang. Kita malas belajar. Itu. Jadi ketika kayak ngerasa kayak aku udah lulus, aku udah bisa macem-macem, aku udah kayak dapat kerja pertama aku, habis itu kayak lupa bahwa kita harus tetap belajar untuk menyesuaikan dengan hal baru, belajar untuk misalnya bertemu dengan orang lain. Itu yang kadang-kadang sering kita lupa. Jadi jangan sampai mental belajar ini hilang ya. Ketika misalnya teman-teman berhadapan dengan dunia baru, misalnya kayak shifting digital ini kan juga hal baru gitu ya, kayak orang-orang lama yang biasanya nggak nyaman dengan perubahan digital, apa-apa serba aplikasi gitu ya, ini kan juga akan kaget gitu. Jadi jangan sampai ketika kita pengen sesuatu yang baik itu naik gaji atau ya bisa dibilang pengen mendapatkan gaji yang fantastis gitu ya, jangan pernah berhenti untuk belajar sih. Berhenti kayak misalnya belajar untuk menyesuaikan skill yang pasar inginkan gitu ya. Terus juga kayak belajar untuk menjadi generalis dulu gitu, alias apa? Kenain aja dulu semua pekerjaan yang bisa menjadi exposure kamu. Jadi ketika udah jadi generalis baru jadi spesialis. Kenapa? Karena kamu akan kena exposure, belajar banyak hal dulu, baru setelah itu mantepin untuk misalnya kayak betul, gitu jadi spesifik skill kamu, gimana. betul. Jadi itu yang akan dicari sama HR, orang-orang yang udah punya dasarnya, terus punya spesifiknya, wah itu akan mantep banget teman-teman. Gitu sih. Jadi tetap walaupun kita udah misalkan nyemplung gitu ya ke dunia bekerja, harus tetap eager to learn gitu ya. Karena sebenarnya kan dunia karir ini juga terus berkembang gitu. Nah, kita harus tetap keep up sama perkembangan ini, apalagi dengan dunia digital sekarang ini gitu ya. Setuju. Jangan diem-diem aja dengan skill yang gitu-gitu aja, tapi tetap ikutin terus perkembangannya dan trennya gitu. Untuk mengimprove skills dan keahlian kita gitu ya kayak. Mungkin sekian pembahasan kita nih bersama Kak Eza. Makasih banget Kak Eza. Sama-sama juga Kak Gaby. Di Ekru Talks hari ini udah mau sharing pengalamannya Kak Eza selama ini ke teman-teman di rumah mungkin ya, yang pastinya pasti insightful banget Bu. Untuk aku sendiri aja insightful banget, pasti untuk teman-teman di rumah juga. Nah, untuk teman-teman di rumah yang sedang mencari pekerjaan, boleh banget visit website kita di www.ekrut.com dan langsung daftarkan diri kamu sekarang ya, untuk mendapatkan berbagai peluang pekerjaan menarik. Nah, gue Gaby. Gue Eza. See ya. See you.